Untuk seseorang bisa membeli barang tertentu, mereka butuh diyakinkan. Hai guys, so in this video saya pengen ngobrol lebih relax sebenarnya, lebih santai gitu. Ada sesuatu yang cukup penting. Selama ini Anda selalu mendengarkan atau menonton video saya dan saya ngobrolin tentang funnel. It's all about tribe, it's all about conversion. Anda keluar ke video-video teman-teman yang lain di sana, ngajarin Facebook Ads, ngajarin content creator, dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau kita melihat bahwa digital marketing itu kita selalu berbicara tentang funnel. Bagaimana orang itu melihat iklan Anda, kemudian bagaimana dia datang ke sebuah website. Biasa teman-teman kita mengatakan itu menyebutnya landing page. Kemudian terjadi konversi di situ. Dan gimana kita bisa mengirimkan email, kalau saya di belakangnya dibentuk sebuah tribe, kemudian dikirimin email. Oke, so itu adalah urusan teknis, ya kan? Hari ini, di video ini saya pengen ngobrol tentang urusan yang lebih tidak teknis, yaitu urusan psikologis. Karena background saya lebih banyak di situ sebenarnya juga. Saya udah belajar NLP, pikiran, dan sebagainya, itu sejak 2009. Jadi kalau hari ini tuh saya sudah belajar 12 tahun ya tentang mindset and everything. Makanya kalau Anda lihat di konten-konten saya selalu banyakkan mindset dan sebagainya karena memang background saya di situ cukup intensif. 12 tahun. Saya pernah jadi hipnosis, stage hypnosis ya, stage hypnosis gitu. Hipnotis yang ngisi acara wedding itu saya pernah ngelakuin. Anda bisa cari video-videonya di YouTube. Jadi saya tidak saya hide di YouTube tuh. Nah, ketika ngobrolin tentang mindset, ini jadi menarik nih. Ini kalau saya ngumpul sama teman-teman di kantor, itu mereka selalu suka ngobrolin diskusinya ini di jam makan gitu kan. Jadi lebih santai gitu. Nah, dalam konteks funnel, ada sebuah insight bahwa begini, bahwa ada orang-orang, bukan bahwa ada orang-orang ya, bahwa orang-orang selalu memiliki strategi berpikir. Nah, untuk seseorang bisa membeli barang tertentu, mereka butuh diyakinkan, kan gitu kan ceritanya kan. Apapun yang Anda tunjukkan, mau promo, kayak mau gambar, kayak mau video, kayak mau funnel, kayak tujuannya satu kan. Meyakinkan customer bahwa produk Anda adalah yang terbaik, termurah kalau bisa. Intinya adalah produk Anda yang the best lah gitu. Sehingga mereka mau beli produk Anda. So that's the fundamental kan dari apapun yang dibangun, ada tribe kayak, ada social proof kayak, copywriting, iklan yang ini, kreatifnya itu biar orang nggak bosen. Tujuannya simple, meyakinkan orang supaya mau beli produk Anda. Nah itu dari sisi teknikal, tapi dari sisi psikologi sekarang ada yang disebut dengan saya lupa nama istilahnya, tapi program di otak ya. Orang itu butuh diyakinkan berapa kali. Nah ini tiap orang beda-beda. Nah sekarang cek sendiri. Berapa banyak dari Anda yang nonton video ini, kemudian sudah lihat iklan saya tentang list building black book, dan belum beli? Oke, satu. Ada berapa dari Anda yang sudah ngelihat iklan saya sampai kira-kira 7 kali, 5-7 kali, baru beli? Or, ada orang-orang yang bahkan belum launching, mereka sudah nanyain kapan keluar, dan mau beli. Berarti ada urutan di situ. Ada, oke, kalau Denny yang ngomong, gue langsung beli. Ada yang kayak begitu. Ada yang butuh 2 kali diyakinkan. 2 kali ketemu, 2 kali diyakinkan. Nah, jadi setiap orang itu memiliki program urutan itu berbeda-beda. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 10 kali, ada yang 100 kali juga nggak mau gitu kan. Ada urutannya, ada jumlahnya. X atau N biasanya. N times gitu kan. Berapa kali dia akan terekspos untuk bisa ambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa yang ngasih meyakinkan. Jadi gini, ada orang-orang kalau mau beli barang itu selalu nanya teman. Ada orang-orang yang selalu nanya orang tua. Ada orang-orang yang nanya saudaranya. Ada orang-orang yang nyari riset dulu di market, riset dulu di YouTube. Jadi dia butuh diyakinkan asal ada faktor-faktor tertentu. Contoh, ketika dulu saya mau beli saya mau beli laptop saya misalkan. This is Dell. Bukan iklan, by the way. This is Dell. Saya melakukan riset. Hampir semua video Dell XPS 13 ini Dell ya XPS 13 2-in-1. Hampir semua, I think semua deh. Saya nggak bisa bilang semua sih. Kayak saya sudah melihat kayak hampir nggak ada yang baru lagi di YouTube. Semua reviewnya, good-nya apa, bad-nya apa, orang komplainnya apa, saya tonton semuanya sampai habis. Jadi saya tahu, oh ini bakal problemnya di sini, oh ini bakal ininya di sini.
I know gitu. Jadi meskipun ada yang meyakinkan saya personally harus melakukan riset pencarian data. Itu yang meyakinkan saya. Ada orang yang nggak perlu kayak gitu. Papa saya nggak kayak begitu. Papa saya nurut kan. Kalau misalkan, Pak, ini handphone ini bagus nih. Yang terbaru misalkan iPhone 12, iPhone SE, apapun itu. Anaknya ngomong, oh dia beli aja. Nggak bakal dia kayak ngelakuin riset satu-satu membandingkan speknya. Lebih cepat mana ya? Ini dibandingkan MacBook misalkan. Atau Surface Laptop misalkan. Kemarin kita bandingin sama Surface Laptop. Karena yang setara gitu kan. Yang sama-sama ringan. Kemudian yang ya yang tipis gitu kan. Nah, kita membandingkan dengan itu. Saya membandingkan satu-satu Dell versus let's say ada HP Spectre misalkan, HP Spectre 360, ya kan? Saya bandingin karena ini sama gitu. So, saya memerlukan pembanding yang seperti itu. Nah, sekarang balik lagi ke Anda nih. Anda orang yang tipe apa? Apakah yang butuh diyakinkan sekali? The reason kenapa saya sampai memunculkan ini juga, Silver Circle Award, ini adalah award yang saya berikan kepada pengguna Tribelio yang berhasil mendapatkan 100.000 US dollar, 1,5 miliar dengan menggunakan Tribelio. Maka saya akan mengirimkan ini. Gitu. Jadi, ini buat apa sih video ini dibuat? Sama, ada orang-orang yang bilang buktinya mana? Jadi cara meyakinkan orang itu bukan cuma satu, tapi banyak. Macam-macam gitu. Ada urutannya, ada bobotnya, authority-nya, ada buktinya mana, ada minta fakta, ada siapa yang harus ngomong. Kalau sudah orang ini ngomong, teman dekat ini ngomong, wah dia merem dah. Kalau dia yang ngomong nih, saya believe barangnya pasti bagus. Ada yang kayak gitu. Nah, ini dari sisi market. Jadi market itu dynamic. Bener-bener kayak luas banget. Itu yang disebut dengan market. Nah, sekarang kalau kita balik lagi as a marketer, berarti gimana dong? Berarti Anda harus menyiapkan untuk semuanya. Nggak bisa Anda berharap iklan satu kali, orang langsung beli. Ya, orang-orang yang memang sekali kena, habis itu beli ya ada gitu. Tapi banyak orang nggak. Sekarang balik lagi ke diri Anda deh. Berapa banyak dari Anda yang lihat ini beberapa kali baru beli? Kalau beberapa kalinya itu panjang, kayak 10 kali sampai 12 kali baru beli, artinya adalah saya harus ngiklan lebih lama untuk baru ada satu sales Anda. Right? Yang artinya juga berarti saya ngeluarin biaya iklan gede banget, sementara produknya murah gitu. Jadi itu yang kadang-kadang bikin boncos, apalagi kalau produknya bener-bener super murah banget, marginnya tipis banget. Makanya kalau ada perang harga, nah kompleks kan jadinya kan. Kalau ada perang harga, kemudian profit Anda misalkan cuma 5.000 gitu, atau profit Anda cuma jualan casing, profitnya nggak sampai 10.000 lah, 8.000, 7.000 gitu. Anda berpikir, wow 7.000 ya oke lah gitu kan dapat duit. Tapi kalau Anda melihat dari sudut pandang berapa kali orang harus di hit iklan Anda, maka kalau ininya panjang ya otomatis biaya Anda harus kuat, akan lebih mahal. Kalau sampai ini nggak masuk hitungannya, maka yang terjadi adalah ya iklan Anda jadi boncos. Oke, so Anda paham dari sudut pandang itu sekarang. Nah, dari sudut pandang funnel sekarang, gimana seorang marketing, Anda mau di sini nonton video saya, mau menggunakan insight ini, maka strateginya simpel. Hajar sebanyak mungkin, exposure. Kenapa sih iklan TV muncul terus? Sama lagi tiap hari. Karena orang butuh di-hit terus untuk bisa. Kenapa harus pakai artis misalkan, pakai Agnes Monica misalkan? Karena langsung naikin authority. Ya, jadi ada teknik-teknik di situ, bukan cuma Agnesnya terkenal, tapi Agnesnya punya authority. Itu yang dicari. Apakah orang-orang yang Anda pasang di iklan Anda itu punya authority? Ya kan, jadi seru ya ini ya. Nah, sekarang kalau misalkan Anda cuma menggunakan iklan saja dan harus mengulangin terus-terusan, maka setiap kali iklan Facebook ini ada biayanya. Maka untuk menekan biaya ini, kita harus mengambil mereka, memasukkan ini ke dalam database sehingga Anda bisa mengirimkan email dengan budget yang lebih murah. Email budgetnya lebih murah, guys, daripada Facebook. Oke, jadi kelihatannya hampir mirip, tapi kalau misalkan email, itu orangnya sudah niat. Jadi orang yang join adalah orang yang niat. Orang yang niat itu harganya lebih mahal, karena konversinya harusnya lebih besar. Gitu. Jadi kenapa harus diiklankan, kemudian dikasih email berurutan? Karena ada faktor lain, selain berapa kali ketemu, konten apa saja yang harus disampaikan ke dia, sampai dia believe. Kontennya macam-macam. Bisa case study, testimonial, bisa cara pakai, bisa penggunaannya seperti apa, cara pakai, kemudian mimpinya seperti apa, bisa case study yang berbeda lagi, orang ini pakai ini, orang ini pakai ini, orang ini pakai ini, kayak gitu. Maka kalau Anda lihat, peserta List Building Mastery,
kita mulai syuting videonya yang sudah berhasil. Ada yang jualan furniture, ada yang jualan durian, ada yang jualan agency, ada yang jualan macam-macam, kelas, forex, dan sebagainya gitu kan. Jadi variasi, sehingga orang akan melihat bahwa oh bisnis ini bisa kok, oh bisnis ini bisa kok, oh bisnis ini bisa kok. So there is the content. Ya jadi habis dikasih exposure, dikasih email, kemudian dibuatin komunitas, sehingga mereka bisa berinteraksi setiap hari, kan berarti terekspos nih. Nah ketika komunitas jadi, maka yang tadi teman-teman pada bilang ini bagus, itu ada di situ. Kalau Anda cuma di sosial media, teman-teman pada bilang bagus, itu agak artificial buat saya. Karena Anda harus endorse orang lain lagi untuk ngomong supaya orang bilang banyak yang bilang bagus. Kan gitu kan. Kalau kenapa sih orang endorse selebgram banyak banget gitu. Yang gede satu, yang kecil-kecil banyak. Why? Supaya terjadi situasi di mana, oh iya dia bilang kok. Oh iya dia bilang kok, banyak kok yang bilang bahwa produk ini bagus. Tapi itu semua Anda harus bayar, right? Ketika Anda punya komunitas dan teman-teman pakai, bahkan orang yang tidak terkenal pun, maksudnya kayak entahlah siapa dia, tiba-tiba dia nanya, tiba-tiba dia beli, tiba-tiba dia dapat hasil, maka trust-nya lebih tinggi. Karena orang biasa, bukan artis yang memang di-endorse. Ini akan super powerful. Jadi, there's the step. Nah, kenapa saya tidak mau hanya sosial media saja? Di sosial media Anda tidak bisa meyakinkan bahwa satu orang yang sama akan menerima informasi beberapa kali. Ya kalau dia aktif, kalau dia nggak terlalu aktif, tipe yang tidak terlalu mencari, tidak terlalu membuka postingan Anda, maka ketika Anda posting, dia tidak selalu melihat postingan Anda. Akhirnya effort Anda miss. Itu yang terjadi dengan sosial media. Maka kalau saya mikirnya adalah daripada kita mancing pakai pancing begini aja, kita tebar jala. Sosial media masuk. Kalau saya nih, masuk yang mana? Ya dimanapun market Anda berada. Ada di TikTok masuk, ada di Instagram masuk, ada di YouTube masuk, ada di Facebook masuk. Saya di podcast juga masuk. Semuanya masuk. Saya masuk di everywhere gitu kan. Nah dari situ saya masukkan ke email, saya broadcast. Kalau Anda follower saya lama, pasti Anda paling nggak sudah dapat 1-2 email saya kan. Mulai dari zaman dunia fitness dulu, panduan diet dulu, saya udah ngirimin email. Habis itu ada komunitas gitu. Kalau nggak pandemi kita punya event misalkan, ya jadi selalu kayak hit terus, hit terus kan, tebar jala gitu. Alright, so video ini biar nggak kepanjangan teman-teman. Ya jadi intinya adalah manusia itu kompleks. Anda tidak bisa cuma mengandalkan dengan pemikiran mindset bahwa oh saya menguasai Facebook Ads doang selesai. Ada banyak hal di belakang sana di pikiran manusia yang Anda harus paham. Seperti tadi mindsetnya, logika atau strategi urutan berpikirnya dia, harus dikenalin dengan berapa banyak exposure, berapa kali exposure, siapa yang ngomongin, apa kontennya yang harus beberapa kali ini, apakah harus sama semua dan dia yakin, atau harus berbeda-beda. Kalau saya harus berbeda-beda sih, harus lihat dari sudut pandang laptop tadi macam-macam, dari sudut pandang bagusnya apa, komplainnya apa, cepat panas nggak, ini nggak, speknya nggak dibandingin ini nggak, ditekuk kayak gini nggak. Jadi banyak konten jenisnya kayak begitu. Barulah saya yakin, okay, this is I think the best laptop for me, gitu. Ya, jadi itu yang harus Anda decide. Bukan sekedar kayak, okay, let's do Facebook Ads, selesai. Okay, upload di Marketplace, selesai, gitu. Ya, orang lihat Marketplace kan cuma sekali ya. Habis lihat kedudukannya selesai ya. Gimana caranya Anda nge-hit dia setelah dia selesai? Kan nggak sekali beli, itu tadi loh maksudnya. Kalau Anda tidak sekali beli di Marketplace, kemudian dia ke jalan-jalan yang lain, buat saya akan lebih enak kalau misalkan saya pakai list saya, misalnya, pakai list saya, email list saya broadcast, terus mau beli di Marketplace ya silakan. Gitu. Cuma Marketplace banyak kendala lagi, akan dibandingin perang harga dan sebagainya. Tapi intinya adalah gimana caranya kita bisa menjangkau dia beberapa kali, urutannya itu, beberapa kali, sehingga akhirnya dia convince, yakin, believe, percaya produk Anda adalah the best. Atau itu video kali ini. Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye-bye.